Yang jarang kemudian dianggap oleh orang, dianggapnya bahwa yang disebut dengan pengetahuan hanya yang di dalam ruang kelas. Padahal sesungguhnya proses Ananda dari bangun jam 4, lalu kemudian diminta oleh pembina untuk pergi sholat subuh dan seterusnya. Kalau ada yang macam-macam dipukul, tidak menjadi soal. Karena itu proses. Yang disebut dengan pembelajaran bukan hanya ketika mencatat pengetahuan, tetapi seluruh proses pengalaman yang kita lewati, itulah nanti akan menjadi bangunan pengetahuan. Dr. Haji Basnan Said, SAG MPAG. Kepadanya dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami muliakan, yang kami hormati, senior saya, kakanda saya, Kiai Haji Mukhlis Fatahna, SHMKN. Syaratnya menjadi kiai itu harus punya pondok pesantren. Dan syarat berikutnya seorang kiai tidak boleh cuma satu ibu. Anak-anakku jangan dengarkan ya. Jangan tersinggung ya, nanti cemburu nanti kalau. Yang saya muliakan, saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Pak Dwi Saputra beserta segenap pengasuh baik putra maupun putri. Yang saya banggakan, yang saya sayangi segenap ananda sekalian, mahasantri dan mahasantriwati. Yang alhamdulillah dulu negara tidak pernah memberi apa-apa ke pesantren. Padahal pesantren sudah berkontribusi nyata untuk negara. Itu tidak ada kemerdekaan andaikan tidak ada pesantren. Kita merdeka 1945, Muhammadiyah berdiri 1912, memperbaiki akhlak bangsa, membangun ekonomi umat. Muhammadiyah 1912, NU 1926, Gontor berdiri sebelum kemerdekaan. Semua ini adalah pejuang-pejuang bangsa. Maka kalau bangsa bisa tegak berdiri hari ini, itu karena jasa besarnya para santri. Makanya alangkah berdosanya negara, kualatnya negara ketika tidak memberi perhatian kepada pesantren. Makanya ketika Pak Jokowi diangkat menjadi presiden 2015 itu berjanji, karena ia telah disampaikan banyak informasi dan membaca sejarah berdirinya ormas-ormas Islam yang semuanya berdiri sebelum Indonesia merdeka. Cobalah lihat preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah. Itu tidak gampang menyebutkan kata-kata itu kecuali ada kajian yang sangat mendalam secara filosofis. Kita bukan negara agama, tapi kita negara yang bernilai agama. Makanya tahun 2015 itu Pak Jokowi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada perjuangan pesantren, di mana tanggal 22 Oktober disebut sebagai Hari Santri. Kenapa Hari Santri? Perdebatannya panjang. Karena waktu itu ada resolusi jihadnya Kiai, karena tentara Inggris sudah masuk ke Surabaya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, siapapun yang tinggal di radius kira-kira 90 km dari pusat peperangan Surabaya, apakah anak-anak, remaja, laki-laki, perempuan, orang tua harus keluar rumah membela tanah air? Maka muncullah istilah hubbul watani minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Ini bukan hadis, tetapi seakan-akan menjadi hadis. Karena itu, karena nasionalismenya para ulama kita. Makanya kita di Indonesia itu, kalau pemimpin negara itu sadar
bahwa kalian tidak bisa menjadi pemimpin andaikan tidak ada jasa besarnya Gontor, tidak ada jasa besarnya pondok pesantren. Makanya Nurholis Majid, Cak Nur, yang kemudian disebut sebagai alumni Gontor itu mengatakan, andaikan Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, maka nama perguruan tinggi kita itu bukan UGM, bukan UI, bukan IPB, tetapi nama perguruan tinggi adalah Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Krapia. Tapi karena kita lama dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun, akhirnya nilai-nilai kebelandaan itu kemudian yang masuk ke sistem pendidikan kita. Tetapi satu-satunya lembaga pendidikan yang mempertahankan identitas bukan Belanda-Belanda itu adalah pesantren, termasuk Gontor. Dan insya Allah Darul Mukhlisin hari ini. Oleh karena itu ini luar biasa Ananda jangan pernah mengatakan itu belum ada muadalahnya, belum ada SK-nya. Dulu Ahmad Dahlan, dulu Haji Ahmad Syarkazi, pendiri Gontor, tidak pernah mengandalkan ijazah, sekarang menjadi orang yang hebat, terus menerus mendapatkan amal jariah karena telah melahirkan alumni-alumni Gontor termasuk Darul Mukhlisin. Makanya saya salut kepada Kakanda Kiai Haji Mukhlis Fatahna yang telah mendirikan pondok pesantren ini luar biasa. Kalau suatu saat kita tidak mengharap kita dipanggil menghadap Allah, kita akan dilapangkan tubuh kita karena kita telah melahirkan anak-anak yang akan mendoakan kita. Nah, oleh karena itu Ananda sekalian, jangan ikut pada informasi-informasi di luar. Buat apa kuliah, studi di sana? Belum ada formalitasnya. Para ulama kita terdahulu. Makanya hari ini undang-undang pesantren yang terbit tahun 2018 itu sesungguhnya akan menghargai seluruh apa yang dilakukan oleh pesantren. Apakah ia formal atau tidak formal, negara akan menghargai pesantren itu. Makanya kalau Ananda membuka PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 30 dan 31 tahun 2020 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren dan pendidikan pesantren, ada 3 jenis pesantren. Pertama disebut pendidikan pesantren formal. Pendidikan pesantren formal itulah tadi muadalah, pendidikan dinia formal, lalu kemudian ma'had ali untuk perguruan tingginya. Lalu kemudian yang kedua, pendidikan pesantren disebut dengan pesantren salafiyah yang non formal, yang hanya ngaji-ngaji kitab, belum formal, tidak menjadi problem. Negara akan mendudukkan sama tanpa diskriminasi, tanpa mengurangi hak-haknya pondok pesantren itu. Maka Ananda sekalian, insya Allah, walaupun ini hari ini kita belum mendapatkan muadalahnya, tetapi kami akan berkomitmen melaksanakan amanah kakanda saya, senior saya, insya Allah. Tetapi jangan karena itu lalu kemudian tidak melanjutkan studi. Justru disinilah tempat ini saya tadi katakan, inilah pesantren yang sesungguhnya, pesantren alam. Kalau di Jakarta belajar biologi, belajar fisika, belajar kimia itu secara teori. Tapi biologinya di sini langsung praktek. Begitu bicara tentang air yang mengalir. Bicara tentang tumbuhan luar biasa. Kalau anak saya di kota itu sekolahnya di sekolah hanya berangan-angan saja. Untuk mereka juga di pondok yang satunya. Tapi kemudian kalau di pondok ini sudah pembelajarannya sudah sangat alam. Makanya kemudian pondok pesantren hari ini itu tidak mesti kita berada di dalam ruang kelas, karena sesungguhnya di luar kita itulah ilmu pengetahuan. Dan ini kemudian yang jarang kemudian dianggap oleh orang, dianggapnya bahwa yang disebut dengan pengetahuan hanya yang di dalam ruang kelas. Padahal sesungguhnya proses Ananda dari bangun jam 4 lalu kemudian diminta oleh pembina untuk pergi sholat subuh dan seterusnya. Kalau ada yang macam-macam dipukul, tidak menjadi soal. Karena itu proses. Yang disebut dengan pembelajaran bukan hanya ketika mencatat pengetahuan, tetapi seluruh proses pengalaman yang kita lewati, itulah nanti akan menjadi bangunan pengetahuan. Makanya Pak Jokowi tahun 2017, Pak Presiden Jokowi, ketika meresmikan BLK, Balai Latihan Kerja di pondok-pondok pesantren,
Pak Jokowi mengatakan santri itu sudah hebat, mandiri sudah. Bayangkan kalau kita 6 tahun di pondok, saya 12 tahun di pondok. Saya alumni pondok pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Itu pesantren yang berdiri 1930 oleh Al-Allamah Kiai Haji As'ad Al-Bukisi. Jumlah santrinya hari ini itu kalau di kota ada 8.000. Mulai TK, RA, SD lengkap banget. Ada IAI-nya, ada Ma'had Ali-nya, ada PEDF, Ula Wustanya dan seterusnya. Itu dikatakan bahwa sesungguhnya apa yang kita lewati hari ini, proses yang kita lewati dari bangun subuh lalu kemudian tidur, bangun subuh lagi, itu proses sesungguhnya. Makanya Pak Jokowi mengatakan santri itu sudah hebat sekali. Disiplin orangnya, teratur, bersih. Yang paling penting di santri itu tahan banting. Tahan banting, tidak mudah mundur. Makanya yang berhasil ke depannya itu adalah orang yang tahan banting. Makanya orang yang di kota, anak-anak kita yang di kota itu ayam potong. Sementara orang yang di pesantren itu ayam kampung. Yang mana enak, ayam kampung atau ayam potong? Ayam kampung. Dagingnya bagus. Tapi kalau orang di kota, anak-anak yang di kota, yang di Jakarta itu, karena kita dari Jakarta ini, justru lebih hebat laksana, tahan banting. Kalau anak-anak yang hanya setiap hari hanya bermain chat, bermain WA dan seterusnya, tapi justru pembelajaran yang sesungguhnya ada di pondok pesantren. Makanya di tengah pandemi COVID-19 ini, itu ada yang mengatakan bahwa siswa SD, SMP, SMA itu lost generation. Ada generasi yang hilang selama 1 tahun. Karena tidak ada proses di dalamnya. Ya kan? Coba bayangkan, anak-anak SMP, SMA hanya belajarnya secara online. Tidak ada proses di dalamnya. Yang kelas 1 tahun ajaran 2020 belum kenal sampai hari ini. Bahwa kita bertemu secara online itu jauh berbeda psikologinya, kejiwaannya, mentalnya ketika kita bertemu secara fisik. Makanya siswa SD, SMP, SMA itu lost generation karena tidak ada komunikasi, tidak ada proses selama kurang lebih 1 tahun akibat pandemi. Tetapi di pondok pesantren tetap berada di pondok pesantren. Makanya justru santri yang paling kuat sebenarnya tingkat kebertahanannya. Makanya sekarang itu banyak karena kami yang benar-benar mengelola berapa pesantren yang termasuk bagian pesantren yang melakukan tatap muka, itu dari 33.000 jumlah pesantren di Indonesia, itu sudah 80% pesantren melaksanakan pembelajaran. Dan itu SMA, SMK ingin meniru itu, tapi tidak bisa karena sistem di pesantren itu sistem yang sangat terorganisir. Anak-anak diasramakan di pondok-pondok, di tempat yang bukan pondok, lembaga pendidikan yang bukan pondok, anak-anak hanya dibina sampai jam 2, setelah itu lepas. Makanya anak-anakku sekalian, berterima kasihlah kepada beliau, guru kita, senior kita, kiai kita, kakanda kita, orang tua kita yang telah mendirikan lembaga pendidikan ini untuk kita. Itu tidak gampang mendirikan lembaga pendidikan yang menelan anggaran menurut saya yang cukup besar. Kecuali karena didorong oleh motivasi lillahi ta'ala li'i'la'i kalimatillah. Makanya anak-anak sekalian patut mengucapkan terima kasih kepada beliau. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, penting kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan hari santri. Jadi hari santri bukan hanya karena kita memperingati upacara, tetapi yang paling utama kalian harus mengenal siapa sosok-sosok pahlawan dari pesantren. Siapa sosoknya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Siapa sosok pendiri Gontor? Siapa sosok pendiri Darul Mukhlisin? Beliau adalah seorang teknokrat, kemudian pengacara dan seterusnya, tapi kemudian menghibahkan, mewakafkan dirinya untuk membangun agama Allah. Sehingga mendirikan pesantren ini kalau bukan panggilan jiwa, bukan dari dalam, itu tidak gampang. Apalagi kita dari Jakarta harus masuk ke sini, tapi karena dorongan. Dan saya yakin bahwa Ananda, apalagi tadi yang ada dari Sulawesi, itu luar biasa. Anda itu berjihad sebenarnya. Jadi berjihad hari ini bukan hanya karena kita membawa pedang, membawa senjata, memerangi orang yang menginjak-injak agama Allah, tapi yang utama adalah kita
berjihad dalam rangka menuntut ilmu, yang kelak ilmu itu kita akan kembali mengabdi untuk bangsa dan tanah air. Itulah jihad yang sesungguhnya. Maka jihadnya kalian kalau setiap malam mengingat orang tuanya, adiknya, bapaknya, itu jihad. Menderita batin dulu, tapi nanti setelah itu pasti akan menikmati perjuangannya. Oleh karena itu, anandaku semuanya, baik putra maupun putri, patut mengucapkan terima kasih. Dan kemudian benar-benar manfaatkan waktu kurang lebih 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6 ini di pondok ini, untuk benar-benar menjadi pemimpin di masa depan. Ini ada contoh MC, ada tadi yang berpidato. Jadi ini pesantren itu sebenarnya adalah tempat yang bisa melahirkan orang apapun yang ia inginkan. Orang menjadi diplomat, belajar di pesantren. Makanya dulu Pak SBY menerima santri untuk menjadi diplomat Indonesia di luar negeri. Kenapa? Karena anak-anak pesantren sudah hebat bahasanya. Bahasa asing, Inggris, Arab. Sekarang ditambah ada Jerman, ada Mandarin. Makanya Pak SBY ketika menjadi wakil presiden, menjadi presiden bersama Pak JK di akhir-akhir itu, mereka menerima anggota BIN, lalu kemudian pegawai diplomat Kementerian Luar Negeri itu dari kalangan santri. Kenapa? Karena ada teroris yang muncul karena mereka ada yang paham agama tidak matang agamanya. Sementara di pesantren itu matang agamanya. Sementara yang lain sana itu apalagi yang pesantren-pesantren kilat. Makanya berbahagialah ananda semua yang masih kecil-kecil ini sudah bisa berbahasa Arab, sudah bisa berbahasa Inggris, sudah bisa menjadi MC, sudah bisa menjadi anggota pramuka, anggota Palang Merah. Sama saya juga waktu di pesantren aktivis pramuka, aktivis Palang Merah. Makanya tadi Pak Jokowi mengatakan hebatnya pesantren karena itu sudah melahirkan anak-anak yang mandiri. Tidak perlu lagi diajari mencuci baju, dia bisa cuci baju sendiri. Tidurnya juga tidur sendiri. Dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Makanya ada penelitian mengatakan ketika pemerintah Orde Baru menugaskan pesantren untuk mengirim peserta transmigran dari pesantren, itu luar biasa berhasilnya daerah transmigran itu. Dan itu terjadi di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tengah, di Luwu, di Palopo. Di Sulawesi Barat ada namanya Pasangkayu, Mamuju Utara yang sekarang menjadi Pasangkayu, Mamuju Tengah. Itu alumni pondok pesantren Tegalrejo di Magelang. Kemudian alumni pesantren di Situbondo, Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo. Karena sudah ada bekal mandiri, tahan banting, tidak mudah menyerah. Lalu kemudian dikirim ke tengah hutan untuk membuka lapangan pertanian. Mereka bisa, tidak mundur. Dan sekarang itu anak-anaknya, itulah yang menjadi pemimpin pondok sekarang di daerah-daerah transmigran itu. Saya membayangkan ananda semuanya, hari ini kita berada di tengah-tengah kondisi alam ini. Dan inilah pembelajaran sebenarnya. Tadi kita melihat air. Bayangkan kalau di Al-Quran itu kan, bahwa surga itu ada air yang mengalir terus menerus di bawah surga itu. Nah kita sudah melihat air setiap saat. Makanya berbahagialah. Kalau yang di kota Bandung, di Jakarta, di Surabaya itu berangan-angan apa yang disebut dengan air, apa yang disebut dengan pepohonan. Nah, orang yang di pesantren Darul Mukhlisin ini itu sudah luar biasa, sudah mengenal air. Tidak pernah kehabisan air, sudah melihat apa yang disebut dengan pohon-pohonan, apa yang disebut dengan binatang. Makanya pembelajaran yang sesungguhnya di pesantren Darul Mukhlisin ini pembelajaran biologi yang kemudian kita angkat menjadi bagian dari nilai-nilai agama. Nah, oleh karena itu kepada Kakanda, insya Allah amanahnya saya akan mencoba melakukan komunikasi karena memang itu bukan ditusi saya, tetapi saya akan memaksimalkan. Tadi kepada Pak Dwi saya berikan nomornya Pak Kasih yang nanti akan melakukan proses-proses itu. Semoga insya Allah Allah memberikan kemudahan dan mohon ananda berkahnya semua, doa-doanya. Semoga usaha-usahanya Pak Kiai, Kakanda saya, guru kita semuanya, Pak Kiai Muhammad Fatahna itu benar-benar ada regulasi, kemudian legalitas hukum yang bisa menjadi kira-kira dari sisi hukumnya aman pondok pesantren Darul Mukhlisin ini. Terakhir, saya tidak tahu bahwa apakah di pondok ini sudah melakukan vaksin. Alhamdulillah sudah.
Kalau sudah alhamdulillah, karena usia-usia seperti kalian yang kelas 1 sanawiyah itu sudah cocok untuk divaksin 8 tahun ke atas, ya 8 tahun ke atas itu sudah bisa divaksin. Kalau misalnya belum sempat divaksin, maka ada programnya Pak Ridwan Kamil untuk Jawa Barat, itu 2 juta santri divaksin. Itu sudah, dan itu sudah sampai Kementerian Agama. Oleh karena itu jangan takut dengan vaksin, karena itu untuk kepentingan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan santri-santri waktu kita. Insya Allah kami doakan terus Darul Mukhlisin. Darul Mukhlisin. Sekali, mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Ketika Indonesia 1 abad 2045 tahun, 2045, maka umur kalian itu kira-kira sudah 30 tahun. Ya. Jadi berarti kalau usia 30 tahun berarti sudah sarjana. Berarti Anda lah yang mengendalikan bangsa ini. Mungkin saya, Pak Dwi, kalau Allah memberikan umur, mungkin kita masih mendapatkan 100 tahun. Tapi kalau kita mendapatkan 1 abad Indonesia merdeka 2045, kayaknya kita agak tua banget. Sehingga yang akan bertahan ketika Indonesia 1 abad itu adalah kalian. Dan coba hitung kalian, kalau kalian umurnya sekarang, kelahiran tahun berapa? Ini tahun berapa lahirannya? 2003. 2003 Indonesia 1 abad 2045 berarti 42 tahun. Tua banget ya. Sudah 42 tahun. 4 tahun yang akan datang mungkin sudah kawin. Makanya pengendali bangsa kita adalah kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Kakanda, Kiai Muhammad Fatahna, kemudian Pak Dwi, teman-teman guru semuanya, ada juga Pak Kiai Pisang Hijau, Pak Agus, Pak Dahlan. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini insya Allah senantiasa dalam ridha Allah dan semua urusan kita dilancarkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.